Jadi tuh saya punya saya suka idol. Nah kalau misalnya Mbak Reka tahu namanya Park Chanyeol dari EXO itu lumayan memotivasi banget ya dalam hidup. Wah, itu pasti yang jelas senang banget sih ya Mbak. Lagi di jalan tuh naik motor tiba-tiba chat dari siapa ini? Aduh, dapat pengumuman. Karena memang kalau mencoba pasti akan berhasil kan. Wah, luar biasa tuh Sobat Untidar. Halo Sobat Untidar, kembali lagi di Sarang Untidar, santai bareng Untidar. Masih bersama saya, Reka Suci, kembali hadir menyapa Anda. Nah, kali ini kita akan berbincang dengan mahasiswa berprestasi nih. Dan tentunya kali ini sedikit berbeda dari yang sebelum-sebelumnya nih. Nah, kali ini kita akan berbincang dengan mahasiswa, lebih tepatnya alumni berprestasi wisudawan terbaik S1 dan D3 wisuda Untidar yang ke-65. Langsung saja kita perkenalkan, inilah dia mahasiswa wisudawan terbaik S1 dan D3 Untidar. Halo, selamat siang. Selamat siang Mbak. Oke, sangat cantik sekali ya pada siang hari ini. Bagaimana nih rasa-rasanya? Masih semangat kan? Meskipun Untidar sepertinya Magelang lagi cerah-cerah dan berawan begitu ya. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman ya, karena memang cuaca lagi tidak menentu untuk saat ini. Nah, sebelumnya nih selamat datang di Sarang Untidar, santai bareng Untidar. Udah tahu kan Sarang Untidar? Udah ya. Tahu lah. Oke, Sobat Untidar, kita langsung aja nih kenalan dengan kedua wanita cantik yang sudah membersamai kita di Sarang Untidar. Mungkin kita memperkenalkan terlebih dahulu ya, dimulai dari Mbak Deta, nanti dilanjutkan sama Mbak Yuliana. Mungkin bisa memperkenalkan diri, asalnya dari mana, dan kemarin prodinya apa nih, gitu. Mungkin monggo Mbak Deta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deta Ramadhani Putri, asal dari Bekasi, prodi S1 Pendidikan Matematika. Oke, dari matematika nih. Kemarin juga wisudawan terbaik kita juga dari matematika loh teman-teman. Sangat luar biasa sekali ya. Oke, ditemani oleh juga wanita cantik tentunya. Dengan Mbak Yuliana, monggo. Iya. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yuliana. Saya berasal dari Kota Tangerang Selatan dan prodi asal saya yaitu D3 Akuntansi. Oke, D3 Akuntansi. Oke, dari Jakarta semua ya. Iya. Dari Cikarang Selatan, terus Tangerang Selatan. Iya. Selatan ini. Iya, gaul. Agak berseberangan sedikit tapi ya, tapi sangat luar biasa sekali. Dipertemukan di satu event yang sama dan menjadi wisudawan terbaik Untidar. Oke, Sobat Untidar, tanpa lama-lama nih, kita langsung saja ngobrol. Kita akan mengulik nih seputar kedua wanita cantik ini ketika mereka di Untidar menjadi mahasiswa kemarin tuh seperti apa sih perjalanannya mereka gitu. Oke, langsung saja. Oke, yang pertama nih ya, Mbak Deta. Ya. Bagaimana sih Mbak perasaannya ketika menjadi wisudawan terbaik S1? Mungkin bisa diceritakan? Perasaannya tentu seneng banget ya. Terus juga kalau misalnya saya tuh agak shock gitu. Kok bisa sih gitu. Kaget aja gitu, tiba-tiba dikabarin sama pihak Untidar. Berarti ya seneng juga iya, Seneng iya, kaget juga iya, begitu iya. ya. Tapi seneng banget, excited banget gitu kan Kak? Iya, seneng pasti dong. Karena memang ya nggak nyangka gitu Nggak ya, nyangka gitu. nggak nyangka gitu. Dan bersyukur nggak sih? Iya, bersyukur dong. Sangat tentunya. bersyukur ya. Alhamdulillah. Oke. Nah, kalau dari Mbak Yuliana sendiri, bagaimana nih Mbak? Bagaimana perasaannya ketika dihubungi menjadi wisudawan terbaik D3 Akuntansi? Wah, itu pasti yang jelas senang banget sih ya Mbak. Lagi di jalan tuh naik motor tiba-tiba chat dari siapa ini? Aduh, dapat pengumuman. Masih senang banget tuh di motor kan sambil senyum-senyum gitu. Berarti benar-benar suatu momen yang tak terduga lah ya, tapi bahagia juga. Tapi kan nggak oleng-oleng kan perjalanan dikit, gitu kan. Nanti takutnya pas udah dikasih tahu malah oleng-oleng nih jalan nih gitu. Oke. Tadi ya kalau perasaannya teman-teman
seneng gitu ketika menjadi wisudawan terbaik, dan tentunya kan bisa menginspirasi juga ya nantinya ya. Nah, kan bisa teman-teman kan udah menjadi wisudawan terbaik lah ya. Nah, terbesit nggak sih di benak gitu, wah kok bisa ya saya jadi wisudawan terbaik? Atau memang teman-teman udah berpikiran dari awal nih, gimana caranya saya harus menjadi wisudawan terbaik, baik itu dari S1 maupun dari D3. Mungkin dari Mbak Yuliana bagaimana? Kalau untuk saya sendiri sih sebenarnya nggak terbesit ya Mbak, karena saya hidup apa adanya ya, kerjain, lakuin semaksimal mungkin, dan ternyata dapat hasil yang bagus gitu ya pasti seneng banget jelas gitu. Jadi ya nggak terduga gitu Mbak. Nggak terduga ya. Oke, dari Mbak Deta sendiri bagaimana Mbak? Kalau dari saya sama kayak Mbak Yuli juga, nggak terbesit, sama sekali nggak terbesit. Kayak makanya shock tadi kan bisa dapet gitu, karena kalau misalnya saya pikirannya kayak kuliah aja yang bener gitu, nggak mikirin kayak wah bakal dapet terbaik atau enggak, itu enggak, itu nggak pikirin kesana gitu. Berarti memang sebuah surprise dari Allah ya atas kerja kerasnya teman-teman ya. Oke, nih ngomong-ngomong nih ya, kan IPK teman-teman ini tinggi ya di antara teman-teman ya, mungkin memang keberuntungannya teman-teman gitu ya atas usaha kerja kerasnya teman-teman selama kuliah begitu. Nah, gimana sih ketertarikan teman-teman di bidang, kalau Mbak Deta tadi kan di matematika ya, dan Mbak Yuliana juga di akuntansi. Dari Mbak Deta sendiri bagaimana tuh? Emang ada tertarik gitu Kak, atau dari saya harus mau jadi Jeremy Pauline mungkin bisa ya? Jadi kayak baby yang kayak kemarin itu loh, yang lagi viral itu kan, masih balita tapi dia udah jenius, berotak matematika gitu. Ken Kulus ya. Iya. Bagaimana Mbak Deta, mungkin bisa ceritakan? Kalau dari saya emang sebenarnya dari dulu emang udah seneng hitung-hitungan sih. Dari zaman SD. Cuman kenapa pilih pendidikan matematika itu, saya terinspirasi dari guru saya, guru SMA saya. Kayaknya seru nih ngajar matematika. Nah, makanya saya pilih tuh pendidikan matematika. Waduh, jadi memang bener-bener ya Sobat Untidar, kecintaan nih ternyata. Dari kecil udah cinta, ketemu besarnya di SMA sama gurunya juga cinta ternyata. Jadi memang cinta itu bisa memberikan semangat nih, terutama di matematika. Oke, sangat luar biasa sekali ya. Karena bisa memang ketika kita mencintai sesuatu, meskipun berat ya tantangan yang kita hadapi juga nggak bakal kerasa karena kita menjalinnya dengan cinta. Oke, sangat menarik. Kalau dari Mbak Yuliana sendiri bagaimana Mbak? Kalau untuk dari saya sendiri, kebetulan SMA saya jurusannya IPA dan memang suka matematika. Cuman karena mau nggak mau harus pindah jurusan ya, jadi ya udah deh akuntansi aja gitu. Meskipun awalnya tuh ya udah yang penting jalanin aja di akuntansi, ternyata semakin menjalani saya jadi nemuin minat saya sendiri. Jadi saya suka di bagian auditing untuk akuntansi. Jadi alhamdulillah sekarang saya sudah kerja di bagian auditor juga. Wah, luar biasa ya Sobat Untidar. Nih bisa di-highlight nih teman-teman. Jadi kecintaan itu sebenarnya bisa berseberangan juga ya dengan apa yang kita penginkan. Cuman memang setidaknya kita memang ada sedikit skill lah untuk di bidang itu, biar nantinya itu ketika kita di dunia pekerjaan pun juga tidak akan jauh ataupun bisa nanti menambah skill lagi gitu ya. Oke, kan dari tadi ya, karena IPK-nya tinggi, terus memang teman-teman tuh punya ketertarikan sendiri ya di bidang program studinya masing-masing juga. Kalau boleh tahu nih, motonya teman-teman itu apa sih? Mungkin dari Mbak Yuliana gimana? Aduh, kalau untuk moto sebenarnya nggak aneh-aneh, yang penting jalani hidup sebaik mungkin aja, maksimalin kalau ada kesempatan ya coba-coba aja, jangan takut buat keluar dari zona nyaman. Tapi kalau emang mau di zona nyaman ya nggak apa-apa juga. Jadi standar-standar aja sebenarnya. Standar aja. Yang penting tuh yang bener aja lah ya. Bener aja. Mungkin dari Mbak Deta bagaimana? Kalau saya sih mungkin lebih ke jangan nunda pekerjaan, kerjakan sekarang, jangan besok gitu. Oke, sangat terstruktur sekali ya. Seperti hampir mirip kayak ya Jeremy Pauline mungkin seperti itu juga kali ya. Atau memang termotivasi juga nih dengan Jeremy Pauline. Oh iya jelas, karena dia ngitungnya cepet, itu pinter banget, itu pasti bikin pasti motivasi. Ya pasti. Dan tentunya jadi apa ya, lebih terperinci lah ya, dan terstruktur apa yang pengen kita lakukan begitu ya.
Oke, sangat menarik ya Sobat Untidar. Memang dua wanita ini sangat luar biasa, kagum. Oke, selama di Untidar nih ya teman-teman, kalau boleh tahu ya, selain kuliah, selain kuliah nih, kesibukan teman-teman itu apa sih? Mungkin dari Mbak Deta? Kalau dari saya, selain kuliah, saya itu ikut organisasi. Contohnya, saya pernah ikut Himatika. Terus juga saya pernah jadi magang di Humas ULT juga. Oh, pernah magang di Humas ULT juga? Wah, luar biasa. Oke. Terus saya juga jadi asisten dosen mata kuliah algoritma dan pemrograman. Terus juga saya juga sebagai layout editor di jurnal Matlokus. Wah, sangat luar biasa sekali ya Sobat Untidar. Sangat banyak sekali, saya juga bingung nih. Banyak banget dimulai dari, berarti organisasi juga penting ya teman-teman untuk kita bisa manajemen waktu lah ya. Selain itu kita juga bisa menambah skill lagi nih, kayak tamu kita luar biasa sekali. Organisasi oke, juga freelance juga, magang juga oke, terus asisten dosen juga oke. Yang terakhir juga dia menjadi editor ya, layoutnya ya. Matlokus juga, wah sangat luar biasa. Patut dicontoh nih ya. Mungkin dari Mbak Yuliana bagaimana? Iya, kalau untuk saya sendiri selain kuliah, saya organisasi juga. Terus pernah ikut beberapa lomba, alhamdulillah mewakili Untidar ke tingkat nasional untuk lomba debat. Kemudian magang di salah satu KP menjadi auditor, lalu jadi asisten penelitian dosen juga seperti itu, dan volunteer di beberapa tempat seperti itu. Oke, nih sangat luar biasa ya, sangat berkesan sekali ya. Jadi kesibukannya dari Mbak Yuliana, Mbak Deta banyak juga ya ternyata di sela-sela menjadi mahasiswa. Artinya itu tidak semerta-merta cuman mengejar IPK saja, tetapi memang skillnya juga banyak berarti ya. Wah, sangat luar biasa sekali. Kalau boleh tahu nih, time managementnya seperti apa itu? Kan banyak banget kegiatan-kegiatan ketika di ranah kampus begitu. Bagaimana dari Mbak Deta? Dari saya. Kalau dari saya, biasanya setiap harinya saya tuh suka buat jadwal, saya suka ngelis kegiatan apa aja yang mau saya kerjain. Jadi kita lihat dari prioritasnya mana yang lebih dulu dikerjakan kayak gitu. Jadi nggak bakal ada yang ketinggalan gitu. Oke, sangat luar biasa sekali. Ini tersuruh banget ya, kayak agak perhitungan sama waktu juga ya. Iya. Oke, dari Mbak Yuliana bagaimana Mbak? Oh ya, untuk saya sendiri sama saja dengan Mbak Deta ya, karena mau bagaimana lagi ya, untuk manajemen waktu pasti harus milih apa yang harus diprioritaskan, apa yang harus dikerjakan dengan semaksimal mungkin. Jadi saya pasti ngelis apa yang memang harus segera dikerjakan seperti itu. Dan intinya juga teman-teman Sobat Untidar tidak menunda-nunda. Ya kan? Ya, kalau menunda-nunda nanti udah nanti aja, besok aja. Yaudah, udah besok ini kan, besok lagi aja deh gitu. Akhir-akhirnya nggak jadi-jadi kan? Oke, mantap sekali. Kalau boleh tahu nih ya, tantangan terbesarnya teman-teman seketika menyelesaikan studi itu apa sih? Struggle-nya ya? Bagaimana tuh? Mungkin bisa diceritakan dari Mbak Yuliana? Kalau untuk saya, tantangan terbesar dalam menyelesaikan studi itu mungkin dengan ketemu dosennya. Dosennya kan pasti sibuk banget. Itu tantangan yang mungkin umum ya untuk sebagian mahasiswa. Oke, boleh itu. Di situ tuh yang harus bikin kita harus semangat buat ngejar-ngejar dosennya, terus mau nggak mau tuh harus rajin terus. Kadang kan kesibukan dosen tuh salah satu penghambat kita untuk rajin menyelesaikan TA kita gitu. Jadi itu sih tantangan terbesar saya. Tantangan terbesar ya. Oke. Dari Mbak Deta sendiri bagaimana Mbak? Sama seperti Mbak Yuli, cuman mungkin tambahannya gimana caranya buat kita tetap semangat gitu kan. Kadang kan juga kalau kita ngerjain skripsi ada malesnya pasti dong. Iya, pasti. Itu tuh cara yang paling susah, itu bikin kita semangat lagi itu gimana gitu ya. Oke. Jadi memang umum lah ya berarti ya. Mungkin setiap mahasiswa semester akhir lah ya pasti juga mengalami hal yang sama, dilemanya juga sama gitu. Oke, tapi tetap bisa kita yakinkan dosennya juga, kita juga bisa meyakinkan diri kita bahwa
kalau kata yang zaman sekarang itu badai pasti berlalu. Bener. Oke nih, kalau boleh tahu nih ya, tadi kan banyak banget nih udah teman-teman ceritakan juga. Nah, dari keluarga sendiri itu bagaimana, mendukung tidak untuk selama teman-teman kuliah begitu? Mungkin dari Mbak Deta? Alhamdulillah dari keluarga mendukung penuh ya. Kalau misalnya saya mau ikut A, B, C itu nggak apa-apa asal itu baik gitu, nggak yang aneh-aneh gitu. Oke, dan Mbak Yuliana sendiri bagaimana Ya, Mbak? Alhamdulillah, saya juga sama, keluarganya mendukung banget dan mungkin selalu mengabari gimana hasilnya dari kegiatannya seperti itu dan support. Wah, sangat luar biasa sekali ya. Berarti memang sebenarnya memang support system yang paling baik itu adalah keluarga. Karena dengan keluarga kita kadang juga menjadi semangatnya itu powerfulnya double-double ya. Iya. Oke, teman-teman, dulunya ya ketika di Untidar teman-teman kalau boleh tahu nih ya, kalau boleh tahu nggak maksa nih sebenarnya. Dulu pas masuk Untidar itu jalur apa kalau boleh tahu dari Mbak Yuliana sendiri? Kalau saya jalur mandiri tahap kedua. Oke, mandiri. Kalau dari Mbak Deta sendiri? Kalau saya jalur SNMPTN. Jalur SNMPTN. Dan di sini dulu berarti jalur SNMPTN dan mandiri. Nah, selama di sini itu kan otomatis kan UKT ya standarnya mahasiswa di zamannya teman-teman ya, gitu. Nah, di zaman sekarang itu kan juga banyak beasiswa gitu. Kalau boleh tahu nih, di Untidar dapat beasiswa kan? Alhamdulillah, iya dapat. Dapat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, berarti sangat membantu juga. Kalau boleh tahu beasiswa apa? Beasiswa apa itu? Kalau saya beasiswa Bank Indonesia. Bank Indonesia. Mbak Yuliana juga? Sama seperti Sama. Adit. Wah, kok bisa ya? Wah, memang bisa dong. Karena memang kalau mencoba pasti akan berhasil kan. Wah, luar biasa tuh Sobat Untidar. Bisa patut dicontoh nih. Yang mau kuliah di Untidar, jangan pernah takut karena di Untidar juga banyak beasiswa yang nantinya bisa membantu teman-teman mahasiswa di Untidar. Oke, sangat terbantu lah ya. Iya, untuk beasiswanya terbantu juga sangat alhamdulillah. Organisasi lancar, nambah relasi, nambah pengalaman, skill juga, alhamdulillah juga terbantu di beasiswa gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, pekerjaan Bapak Ibu apa? Mungkin dari Mbak Deta? Iya, dari saya. Kalau ibu nggak bekerja ya, ibu rumah tangga. Kalau bapak, sebelumnya bapak saya itu kan karyawan swasta dari suatu PT. Tapi kemarin pas ada COVID, itu bapak saya kena pensiun dini, kena pengurangan pegawai. Jadi waktu kan sempat nggak kerja. Nah setelah itu bapak saya buka usaha jadi buka toko ATK sama fotokopi. Fotokopi. Oke. Ketika Bapak kena PHK itu, apa yang dirasa Mbak Deta waktu itu? Sempat nggak kalau misalnya kayak kuliahnya seperti apa, terganggu nggak gitu? Oh iya, waktu pas kena COVID itu bapak udah nggak kerja itu kayak mikir, ya gimana ini bayarnya gitu kan, takutnya kan gak bisa lanjut gitu kan. Lalu mikir kayak gitu, tapi kata bapak udah nggak apa-apa, kuliah aja, insya Allah mah rezeki mah ada gitu. Nah makanya tuh saya semenjak itu saya langsung kayak wah harus selesai, harus cepat gitu, mau nggak mau kan. Iya, nah bapak kan udah berjuang gitu kan, nyari uang buat bayar UKT gitu. Oke. Kan sembari Bapak juga memberi support kan untuk Mbak Deta untuk lanjut lagi. Nah, sementara itu Mbak Deta juga pernah mencoba usaha kah atau bantu Bapak atau bagaimana? Pernah, waktu itu pas lagi COVID itu saya pernah buka apa ya, kayak pre-order dimsum. Saya jualan dimsum gitu. Iya sih. Gitu. Dan sangat membantu juga ya untuk. Sangat membantu, alhamdulillah. Sangat alhamdulillah. Berarti dari semangatnya meskipun banyak cobaan ya Mbak, dan membuat Mbak Deta tetap teguh untuk tetap menyelesaikan kuliah di Untidar. Meskipun ya memang beberapa tahun lalu kan kita juga memang lagi terpuruk banget ya karena pandemi juga. Tetapi tidak menyurutkan semangatnya Mbak Deta dan orang tua juga untuk tetap bersemangat. Terutama Mbak Deta kan jauh dari orang tua dari Cikarang Barat ke Untidar.
dan menyelesaikan, dan alhamdulillah sekarang membuahkan hasil. Alhamdulillah. Dan pasti orang tuanya sangat senang banget ya. Iya. Jadi memang berarti pernah mencoba berwirausaha juga ya? Pernah juga. Wah, sangat luar biasa sekali ya Sobat Untidar. Terharu saya. Terharu banget. Ya mungkin ya memang jalannya udah seperti ini ya. Jadi ya nikmatin aja ya Mbak perjalanannya ya. Karena memang setiap orang kan juga mempunyai prosesnya masing-masing lah ya. Yang penting tetap semangat. Semangat, pasti. Semangat ya. Oke, beranjak dari Mbak Deta nih, kita akan menanya-nanya seputar dengan Mbak Yuliana. Dari Mbak Yuliana sendiri bagaimana Mbak? Ya cukup sedih sih kalau ditanya latar belakang orang tua, karena saya sendiri tidak tinggal dengan orang tua. Ibu saya sudah meninggal dari saya kecil. Lalu ada ayah saya yang bekerja sebagai penjahit kayak wira swasta gitu. Dan yang pastinya untuk pekerjaan seperti itu secara logis tidak bisa membiayai untuk kuliah. Jadi waktu 2019 lalu saya sempat keterima di salah satu perguruan tinggi negeri. Cuman ya karena ada halangan biaya jadi nggak jadi. Maka dari itu saya kerja lagi sambil nabung dan alhamdulillah dibantu keluarga besar saya dan bisa berkuliah di sini seperti itu. Wah, kok kalian menginspirasi banget sih ceritanya. Mbak Deta luar biasa banget, Mbak Yuliana juga sangat, saya tidak bisa berkata-kata loh teman-teman. Perjuangan kalian kuliah tuh berat ya, tapi kalau wanita hebat yang mampu gitu bertahan di tengah-tengah, ya mungkin tidak semua orang bisa gitu ya. Gokil sih. Alhamdulillah. Oh my god. Kalian keren banget. Jujur keren sih. Yang latar backgroundnya Mbak Deta juga ketika lagi kuliah juga diterpa cobaan. Mbak Yuliana juga harus rela kerja untuk bisa membiayai kuliah sendiri. Kalian superwoman. Bener-bener perlu di ini sih teman-teman Sobat Untidar, perlu apa? Perlu kita contoh ya gitu dengan sosok yang sangat luar biasa pada siang hari ini, yang menurut saya mereka adalah wanita tangguh dalam keluarganya mereka. Kita tangguh Mbak. Iya, sangat tangguh ya. Tetap semangat pokoknya ya. Oke, saya nggak habis pikir. Kalian benar-benar hebat. Kalau boleh tahu nih dari perjuangan beratnya teman-teman tadi, siapa sih tokoh inspirasi atau inspiratifnya teman-teman yang sangat berpengaruh ketika masa kuliah teman-teman? Dari siapa nih? Dari Mbak Deta dulu juga boleh. Tokoh inspiratif. Sebenarnya gimana ya? Jadi tuh saya punya saya suka idol. Nah kalau misalnya Mbak Reka tahu namanya Park Chan-yeol dari EXO, itu lumayan memotivasi banget ya dalam hidup. Karena dia tuh dia tuh multi talent banget Mbak. Jadi nggak cuma kayak nyanyi joget-joget doang gitu, enggak. Tapi dia tuh bisa main musik, terus dia bisa acting juga. Jadi itu dia multi talent banget, dan itu yang bikin saya semangat dan bertahan sampai sekarang gitu. Emang kocak-kocak ya. Tapi selain itu saya juga ada tokoh yang menginspiratif di Untidar di sini. Itu dosen saya. Kalau boleh sebut nama ya? Boleh. Namanya itu Bu Yesi. Nah, dia juga kan waktu saya jadi asdos, saya kan asdosnya beliau gitu. Saya lihat Bu Yesi itu orangnya disiplin banget, kayaknya rajin banget. Terus saya jadi kayak semangat, wah keren banget Bu Yesi gitu. Jadi saya jadi terinspirasi, jadi saya lebih rajin lagi gitu. Oke, sangat luar biasa sekali. Dimulai dari idol nih dan juga terinspirasi dari dosen, menimbulkan sebuah semangat untuk mahasiswa. Oke, sangat luar biasa sekali. Dari Mbak Yuliana bagaimana Mbak? Kalau untuk saya ada dua idol. Yang pertama idol juga. Waktu rahasia deh ya. Oh iya. Yang satu ini Raditya Dika sih Mbak. Wow, lucu ya. Iya. Tapi memang ini juga sih. Saya suka sama Raditya Dika karena Raditya Dika itu menurut saya tuh pintar, perencanaannya bagus,
terus jago investasi untuk masa depan, tapi di sisi lain dia punya sisi humor yang itu ngakak banget sih, jadi nggak kaku orangnya, itu yang saya suka. Yang keduanya pasti dosen saya, dan alhamdulillah beliau menjadi dosen bimbing saya, yaitu Ibu Diah Agustina. Hai Ibu. Ibu ini anaknya Bu. Saya mengidolakan beliau karena beliau itu orangnya kritis banget, terus juga sangat tertib dengan aturan, dan pokoknya beliau ini keren banget lah, seperti itu. Jadi saya senang banget kalau diskusi soal TA saya waktu bimbingan dengan beliau, seperti itu. Wah, jadi benar-benar sangat luar biasa juga ya teman-teman. Jadi mereka sama-sama punya idolnya masing-masing dan juga mempunyai dosen yang sangat menginspirasi mereka sehingga mereka bisa bertahan untuk tetap melanjutkan semangatnya mereka. Oke, teman-teman, kalau boleh tahu nih ya, kenapa sih milih Untidar jadi kampus pilihan dan bangga nggak jadi alumni Untidar? Dari siapa nih? Dari Mbak Yuliana deh. Awal milih Untidar itu pertama dari latar belakang kota saya ya. Kota saya tuh berisik banget, kayak macet, polusi, dan saya selama SD, SMP, SMA di sana tuh pusing di jalan gitu. Jadi saya waktu mau milih kuliah, saya pengen di tempat yang baru, suasananya baru. Kebetulan saya pernah riset di salah satu artikel bahwa kota Magelang ini kotanya asri dan tempat paling cocok untuk para pensiunan karena tenang dan nyaman, dan saya ngerasa kayak oh sepertinya kota Magelang ini jadi tempat yang asik nih untuk dijadikan tempat belajar dan kondusif juga, dan Untidar ini ada di Magelang, dan disitulah alasan saya pengen kuliah di Untidar gitu. Oke, sangat luar biasa sekali ya dari cek diceknya gitu. Dan sangat ya memang Magelang itu bikin kita nyaman sih. Dan selain suasananya tenang, damai begitu, dan memang cocok untuk para pelajar yang mungkin ingin melanjutkan studinya di Untidar. Dari Mbak Deta bagaimana Mbak? Kalau saya kenapa pilih Untidar? Sebelumnya sama sih sebenarnya alasannya, cuman yang mengarahkan itu orang tua saya. Jadi orang tua saya bilang, Mbak kamu kalau nggak di daerah Jogja, daerah Magelang aja gitu. Nah saya suruh milih mau di mana gitu. Nah karena Magelang ini deket juga ada mbah ya dan mbah saya gitu, terus juga deket kan Untidar sama rumah mbah saya, jadi saya pilihnya Untidar gitu. Oke, biar lebih tambah nyaman lagi deh ya. Iya. Karena memang ada mbah juga di Ada mbah sini juga, gitu. enak. Oke nih teman-teman, mungkin ya kalau boleh tahu nih juga nih, kan ngomong-ngomong nih setelah lulus, apakah kalau Mbak Deta sendiri apakah mau menjadi seorang guru, wanita karir, atau mempunyai cita-cita lain, Mbak? Kalau saya tentunya jadi guru ya, guru matematika. Tapi kalau misalnya nanti ada rezeki gitu, saya pengennya sih lanjut ke S2 gitu. Oh amin, 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 amin. Semoga ya nanti mungkin bisa dilirik ya sama kampus lain misal Iya. gitu kan, untuk menawarkan beasiswa gitu. Tahu ya gitu. Iya bener. Yang penting coba dulu aja Coba ya dulu Mbak. aja. Ya coba dulu aja. Barangkali kan coba-coba berhadiah gitu. Ya, iseng-iseng berhadiah. Kita bantu aminkan ya teman-teman. Amin. Amin. Oke nih, kalau dari Mbak Yuliana sendiri Mbak, mau jadi wanita karir atau mempunyai cita-cita lain juga Mbak? Kalau untuk saya juga ingin lanjutkan pendidikan ya Kak, S1 ekstensi. Jadi silakan yang ingin memberikan beasiswa bisa ya. Langsung promosi. Enggak bercanda. Dan juga pengen kerja juga jadi auditor, pastinya sesuai dengan minat saya, dan pengen jadi ibu yang punya kontrakan banyak. Oh, oke. Kos-kosan. Iya, Berarti banyak banget nih cita-citanya nih. Iya, banyak Punya, banget ya. kontrakan yang banyak atau kos-kosan yang banyak. Iya. Auditor juga gitu, dan pengen lanjut lagi. Wah, sangat ambisi sekali ya. Atau dicontoh nih teman-teman. Maksudnya dicontoh yang dalam hal mereka sangat mempunyai mimpi yang banyak, dan kita ikut mengaminkan serta kita akan meniru bagaimana perjalanan mereka. Terakhir nih, mungkin ada pesan dan kesan atau tips dan triknya teman-teman ketika jadi mahasiswa dulu untuk dibagikan ke sobat Untidar yang ada di rumah. Monggo dari Mbak Yuliana. Kalau
triknya mungkin ya. Triknya adalah mungkin untuk adik-adik tingkat, belajar itu penting untuk diri sendiri, tapi jangan lupa buat menjaga hubungan dengan dosen, dengan lingkungan sekitar, terutama teman-teman, karena nilai itu juga kan nggak hanya dari diri sendiri strateginya, tapi juga dari teman-teman yang satu kelompok saat presentasi. Terus jangan lupa buat selalu perhatiin bobot nilai kalau pengen nilainya bagus, dan juga selalu jaga etika, karena etika itu penting dan itu juga jadi salah satu penilaian apakah kamu itu bagus atau tidaknya selama berkuliah, karena hanya orang yang mementingin nilai itu ini sih kayak percuma seperti itu. Jadi perlu beretika juga. Jangan lupa untuk selalu hormat kepada dosen. Oke, luar biasa sekali. Dari Mbak Deta bagaimana? Mungkin tips triknya buat kalian yang masih kuliah, tetap semangat kuliahnya. Kalau misalnya kalian skripsi, harus kerjain sekarang juga. Pokoknya jangan nunda-nunda skripsi ya teman-teman. Pokoknya sehari itu harus ada progres, walaupun cuma satu kata. Itu saya sih kemarin kayak gitu. Pokoknya gimana caranya kalian bisa selesaikan skripsi, karena skripsi yang baik itu skripsi yang selesai. Oke, sangat tangan dong buat kita semua. Luar biasa sekali ya pesan-kesannya. Oke, saya ucapkan terima kasih ya ke Mbak Deta, ke Mbak Yuliana juga telah berkesempatan untuk hadir, ngobrol santai bareng Untidar, dan tetap semangat dan juga tetap jaga kesehatan serta semangat terus untuk melangkah ke jenjang selanjutnya ya. Nah, di balik perjuangannya Mbak Deta dan Mbak Yuliana, di tengah keterbatasan ekonomi juga, namun tidak menyurutkan mereka untuk mereka menggapai mimpinya mereka dan cita-citanya mereka. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua, terutama untuk Sobat Untidar, meraih kesuksesan dimanapun kita berada. Baik, saya Reka Suci dan segenap kru Untidar TV yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Saran Untidar selanjutnya. Dadah!